Shalom, selamat sore Jemaat GI Chandrokusumo. Kita bertemu di ibadah PWK secara online 1 April 2020. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Bila sore hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara atas kami ya Tuhan. Berbicaralah pakai hamba-Mu yang kecil ini. Biarlah firman-Mu ini menguatkan dan menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sore hari ini jemaat Tuhan yang dikasih PWK yang cakap yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yaitu Abraham. Kita akan belajar tentang iman dan kepercayaannya kepada Allah. Kita akan buka bersama-sama dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Dari ayat-ayat yang telah kita baca ini, kita ambil 3 langkah yang diambil oleh Abraham. Apa yang dilakukan setelah dia mendengar firman Tuhan? Yaitu langkah pertama, Abraham melangkah dengan iman. Kenapa saya katakan melangkah dengan iman? Karena Abraham belum tahu kemana tujuan yang ia akan tuju. Ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau kita lihat di sini, ini belum pasti kemana Abraham akan menuju tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 8, kita akan baca Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham tidak tahu kemana ia akan tuju, tapi dia melangkah dengan iman.
Dia percaya bahwa Allah yang akan menuntun kemana dia akan berjalan. Dan Abraham tidak hanya mendengar apa yang dikatakan Allah, dia melakukan tindakan di ayat yang keempat dan kelima. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dengan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham dengan iman melangkah membawa anak, istri dan saudaranya beserta orang-orang yang bersama dia. Dengan iman dia melakukannya, walau dia tidak tahu kemana dia mau melangkah. Seperti saat ini apa yang kita alami, ibu-ibu yang cakap di dalam Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini masih ada meliputi bangsa kita. Kita tidak tahu sampai kapan akan berhenti. Tapi yang satu kita percaya, kita punya iman. Seperti Abraham, bila kita melangkah dengan iman, hari demi hari kita jalani iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Langkah yang kedua yang Abraham lakukan, ayat yang kedua dan ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang kedua, Abraham percaya janji Tuhan, bahwa janji Tuhan akan ditepati. Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Abraham akan menjadi berkat bagi semua orang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pegang janji Allah? Allah sudah berjanji kepada kita bahwa Allah akan senantiasa menyertai kita. Allah senantiasa melindungi kita, seperti di dalam Amsal 1 ayat 33 dikatakan, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Siapa yang berlindung di dalam Tuhan, kita akan terhindar dari malapetaka. Begitu juga saat ini kita pegang janji Allah. Allah akan memberkati kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan menaungi kita seperti janjinya. Kita akan pegang janji Allah. Dan tentunya kita tidak hanya percaya saja, sekedar percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Tapi kita tidak melakukan tindakan iman kita kepada Tuhan. Kalau Abraham, dia dengan iman, dia juga bertindak. Dan dia percaya akan janji Allah, bahwa janji Allah akan ditepati. Kita tidak tahu kapan janji Allah. Tapi satu hal yang kita percaya, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bukan waktuku, tetapi biarlah waktu Tuhan yang terjadi. Saat-saat ini yang kita hadapi, kita tidak tahu akan terjadi krisis ekonomi. Mungkin itu kita juga tidak mengerti. Tetapi yang pasti, bila kita pegang, tinggal di dalam Tuhan, kita aman. Seperti firman Tuhan tadi, kita akan aman senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Karena Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, Tuhan akan cukupkan segalanya. Percaya akan janji Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Yang ketiga,
Ayat yang ke-8, apa yang dilakukan oleh Abraham. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ketiga yang dilakukan oleh Abraham, Abraham memanggil nama Tuhan. Abraham berseru kepada Tuhan. Dia mendirikan mezbah untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bila mezbah kita adalah puji-pujian kita untuk Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan senantiasa. Kita berseru kepada Tuhan. Walau ibadah kita secara online, tapi biarlah kita tetap bisa memuji Tuhan. Kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Kita tetap bisa merenungkan firman Tuhan. Dan kita tetap bisa berseru kepada Tuhan. Memanggil Tuhan. Kita berdoa. Berdoa untuk bangsa ini. Berdoa untuk kota ini. Berdoa untuk saudara-saudara kita. Biarlah mereka tetap berharap kepada Tuhan. Bila semua Tuhan izinkan terjadi, kita percaya semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila apa yang terjadi, kita tetap senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mungkin kita, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bingung situasi yang seperti ini. Ketakutan, kekhawatiran, belanja apa-apa naik. Tapi satu hal, bila kita lakukan seperti yang dilakukan Abraham, melangkah dengan iman. Yang kedua, memegang janji Tuhan. Dan yang ketiga, tetap berseru memanggil nama Tuhan. Dan bila kita tetap selalu memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kita percaya penyertaan Tuhan atas kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan saat-saat ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa menyertai kita semuanya. Dan biarlah kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita bisa melakukan seperti Abraham yang lakukan. Kita tidak hanya mendengar firman, tapi kita dapat melakukan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Penyertaan Tuhan atas kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum saya tutup firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Kita juga akan naikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan hati kami Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan seperti yang Abraham lakukan. Kami mempunyai iman untuk kami melangkah Tuhan. Kami memegang janji-Mu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Bila kami selalu percaya kepada Engkau, bahwa setiap kami berseru, memanggil nama-Mu, Engkau ada. Engkau hadir, Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami semuanya Tuhan. Menguatkan seluruh jemaat-Mu. Menguatkan kami kaum wanita Tuhan. Untuk kami senantiasa berseru dan berharap kepada Engkau. Sore hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Di mana banyak orang yang saat ini merasa khawatir, merasa cemas, takut Tuhan. Kiranya Bapa, semua apa yang terjadi ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, dan banyak orang semakin mencari Engkau, semakin berseru kepadamu mencari Engkau Tuhan. Mereka berharap dan berserah kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Engkau berikan hikmat-Mu bagi mereka untuk
Mereka mencari jalan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk bangsa kami, sehingga rakyat Indonesia tidak merasakan ketakutan lagi, kecemasan lagi. Biarlah Tuhan, virus corona ini akan cepat berlalu dari bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami. Kami menyerahkan seluruh rakyat Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau akan pulihkan kembali bangsa kami Tuhan. Baik perekonomian, sosial, Engkau akan pulihkan kembali Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu, GIA Condrokusumo. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kesejahteraan bagi jemaat-Mu. Ya Bapa, biarlah pengharapan kami hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, biar hamba-Mu berbicara sampai ini Tuhan, tapi Engkau terus berbicara. Dan berkat-Mu atas kami semua, seluruh kaum wanita-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.